Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan masuk kepada hadis yang ketiga di dalam kitab Arba'una Hadisan fil Manhaj wa Tarbiyah. Hadis yang ketiga ini berbicara tentang buruknya sifat rasisme atau buruknya sifat asabiyah yang itu oleh Islam diwanti-wanti, ya. Jangan sampai umat Islam ini mengidap penyakit asabiyah, ya. Penyakit sombong dikarenakan keturunan atau merasa hebat dikarenakan hal-hal yang bersifat fanatisme kesukuan atau kelompok, ya. Sebab Islam telah meletakkan barometer atau ukuran kemuliaan itu bukan pada hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, tapi Islam menjadikan takwa adalah barometer kemuliaan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim, akan saya bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauma fathi Makkah, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah di hadapan khalayak, di hadapan manusia pada hari penaklukan kota Makkah. Faqala, Nabi berkata dalam khutbah itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, innallaha qad adhhaba ankum ubbiyatal jahiliyah, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian, sesungguhnya Allah telah mengangkat dari kalian kesombongan jahiliyah, ya. Wa ta'azumuha bi aba, dan perasaan hebat berbangga-bangga dengan nenek moyang. Fannasu rajulan, manusia itu ada dua. Manusia itu terbagi menjadi dua. Barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Yang pertama, barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Orang yang baik, bertakwa, berhati mulia di sisi Allah. Wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Dan yang kedua, fajir, orang yang bejat, syaqi, yang cilaka, hayyin, orang yang yang rendah, yang hina, 'ala Allah, menurut Allah. Wan nasu banu Adam, ya, semua manusia adalah anak keturunan Adam. Wa khalaqallahu Adam min turab, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah wasiat yang sangat agung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita
salah satu dari prinsip-prinsip kemanusiaan atau nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kita melepaskan hal-hal yang itu adalah kesombongan dalam diri kita, termasuk kesombongan dengan nenek moyang, kesombongan dan berbangga-bangga terhadap nenek moyang yang berimplikasi kepada sikap merendahkan orang lain. Ya, Islam datang menghilangkan itu semua. Islam datang menghilangkan rasisme, ya, menghilangkan fanatik kesukuan, dan Islam meletakkan sebuah kaidah, sebuah alat ukur atau barometer untuk kemuliaan yang bagi siapapun yang ingin menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ada ukurannya. Ada ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketakwaan. Kita ingin memastikan apakah saya ini mulia, istimewa, berarti. Maka lihatlah diri kita, lihatlah hati kita, lihatlah pikiran kita, lihatlah lisan kita. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Ya. Betapapun banyaknya harta kita, betapapun mulianya nasab kita, kalau itu tidak dibarengi dengan ketakwaan, tidak dibarengi dengan amal saleh, maka di mata Allah Subhanahu wa taala semua itu adalah hina, ya, adalah tercela. Ya, ketika seseorang hanya bangga dengan asal usulnya, hanya bangga dengan moyangnya, tapi amalannya justru membuatnya tercela, ya, dia melakukan hal-hal yang merupakan kemungkaran, ya, yang orang-orang tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang tercela atau hal-hal yang tercela, maka apa yang mau dia banggakan pada dirinya? Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalnya itu pelan, ya, maksudnya kurang bergairah dalam beramal, ya, selalu berada di urutan terakhir dalam beramal, ya, lam yusri' bihi nasabuh, maka di akhirat nanti ketika dia menyeberang sirat, ya, ketika dia menyeberangi sirat, ya, jembatan yang akan mengantarkan kepada surga, dia nggak akan melintas dengan sangat cepat, ya, nasabnya nggak akan membuatnya dapat melintas sirat dengan cepat. Kenapa? Karena amalannya adalah amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di mata Allah dan di mata Rasulullah alaihi salatu wasallam, orang itu ya hanya dua golongan. Orang baik, bertakwa dan berhati mulia, atau orang bejat, cilaka dan tercela serta rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam adalah agama yang mengantarkan pemeluknya kepada segala sesuatu yang terpuji, ya. Islam menunjukkan kita untuk melakukan, untuk menjaga, melestarikan segala hal yang terpuji, ya. Tidak ada sesuatu yang terpuji di kehidupan dunia ini, ya, melainkan pasti Islam memerintahkan kita untuk meraihnya. Sebaliknya, ya, di dalam hadis ini juga kita bisa memahami bahwa Islam itu selalu mewanti-wanti, mengingatkan kita agar menjauhi hal-hal yang tercela, hal-hal yang terhina, hal-hal yang tidak baik di mata manusia yang memiliki fitrah yang lurus, ya. Di dalam hadis ini secara khusus Nabi SAW ingatkan kita dari sifat sombong lantaran nasab, ya. Saya, misal ada orang mengatakan saya dari bangsa darah biru, ya, namun perbuatannya perbuatan tercela, sombong. Nah, ini adalah sifat jahiliyah dan Islam menghilangkan ini. Lihatlah ketika Islam datang lalu diterima oleh orang-orang Arab, ya. Sebelumnya orang-orang Arab itu sangat melihat rendah orang lain berdasarkan kesukuan, ya. Orang-orang Quraisy melihat yang bukan Quraisy bahwa itu suku yang rendah, suku yang diharuskan berkhidmah kepada orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang putih melihat orang hitam juga dengan penglihatan yang merendahkan,
berdasarkan warna kulit, ya. Itu semua oleh Islam dihilangkan, ya. Dihilangkan oleh Islam, sehingga terjadi persaudaraan yang sangat dahsyat, ya. Bilal bin Rabah yang dari kalangan budak tadinya, ya, ketika masuk Islam menjadi insan yang mulia, sahabat Nabi SAW, dia menikah dengan putri Abdurrahman bin Auf, ya. Menikah dengan menikah dengan saudari Abdurrahman bin Auf yang merupakan wanita dari kalangan Quraisy, kakaknya seorang saudagar kaya, ya. Dan Abdurrahman bin Auf nggak merasa itu sebuah aib, ya. Kenapa? Karena Islam sudah nggak melihat lagi itu warna kulit, nasab apa. Itu sudah bukan patokan utama, ya. Islam melihat kepada kesolehan, ya, melihat kepada kebaikan hati seseorang, ya. Maka dari itu ini merupakan peluang bagi semua, ya, peluang bagi semua untuk jangan sampai merasa kehilangan peluang, jangan sampai merasa bukan orang pilihan oleh Allah, ya. Jangan sampai merasa bahwa ya sudah takdirnya kita ini tidak bisa bersaing dalam kebaikan dengan orang-orang yang Allah takdirkan mereka adalah dari keturunan raja misalkan, ya. Jangan pernah ada perasaan seperti itu. Semua oleh Allah diberikan peluang untuk berlomba-lomba dalam sebuah dalam sebuah kompetisi untuk meraih ketakwaan, ya. Kalau kulit, Allah nggak melihat warna kulit. Kalau harta, Allah nggak melihat harta, ya. Kalau asal usul dan sebagainya, Allah nggak lihat itu. Itu bukanlah patokan, ya. Itu Allah yang beri semuanya. Allah yang beri itu semuanya, ya. Tapi kalau takwa ya harus diusahakan, dan tentu Allah akan memberikan jawaban kepada orang-orang yang senantiasa berusaha, ya. Jadi orang yang bersombong-sombong atau orang yang merasa sombong dikarenakan moyang, dikarenakan nasab dan bangsa, lalu merendahkan orang lain, ini adalah sifat jahiliyah yang diperangi oleh Islam, sifat jahiliyah yang sangat dicela dalam Islam, ya. Baik, jadi jelas sekali bahwa dalam hadis tadi Nabi SAW membaca ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah, ya, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan kita diingatkan oleh Nabi SAW, wan nasu banu Adam, kata Nabi, manusia itu semuanya anak-anak Nabi Adam, ya. Ya, manusia semuanya adalah anak-anak Nabi Adam. Wa khalaqallahu Adam min turab, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Apa yang mau dibanggakan? Nah, kita berasal dari tanah, ya. Apa yang istimewa, ya, makhluk yang dari tanah, ya. Maka dari itu sehingga iblis merasa sombong, merasa tidak pantas dia bersujud kepada makhluk yang dari tanah, ya. Tapi tentu kesombongan iblis itu membuatnya menjadi terjerumus ke dalam kebinasaan, ya. Artinya kita ini manusia jangan pernah merasa sombong karena kita dari keluarga ini, dari nenek, dari moyang ini, dari moyang tertentu itu, ya. Nggak boleh bersombong itu apa, nggak boleh ada perasaan bangga yang membuat kita menjadi meremehkan orang lain karena itu, ya, tidak boleh. Itu tercela dalam Islam, sangat tercela. Karena kalau kita mau mentadabburi, mau merenung, kita akan tahu bahwa semua kita berasal dari Nabi Adam, dan Adam berasal dari alaihissalam berasal dari tanah, ya. Apa yang mau disombongkan? Orang-orang Yahudi sombong, merasa bahwa bangsa-bangsa lain selain Yahudi adalah pelayan buat Yahudi. Sombong dia. Ini kebodohan, ini jahiliyah, ya. Ini jahiliyah, sombong. Padahal jin atau iblis merasa sombong atas orang-orang Yahudi. Kan lucu. Orang Yahudi itu merasa lebih hebat daripada bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa Arya, ya, bangsa Jerman. Orang Yahudi merasa lebih hebat, merasa lebih mulia. Tapi ternyata iblis merasa lebih mulia daripada Yahudi, ya. Ini mata rantai kesombongan ini nggak ada habisnya, ya, nafsu semua, ya. Nah, maka Islam datang kemudian menghilangkan sekat-sekat itu, ya. Baik, jadi Masya Allah, ya, dengan kita diingatkan oleh Nabi SAW mengenai asal kita, bahwa kita dari Nabi Adam, maka hal ini bisa membuat kita menjadi merasa tidak perlu berbangga-bangga karena fisik atau karena suku kita atau karena bangsa kita. Tapi hendaknya kita berusaha untuk mengejar kemuliaan itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berikutnya yang perlu diingat juga, khususnya para dai, ya, para pendakwah, ya.
para dai ini harus menjadi orang yang paling terhindar dari sifat seperti ini. Ya. Sebab para dai adalah pengajak kepada kebaikan. Jangan sampai seorang dai merasa sombong karena dia berasal dari berasal dari keturunan Nabi misalkan, ya. Berasal dari orang-orang yang disebut habaib misalkan, ya. Ya, itu sebutan tidak ada masalah, ya. Karena habaib itu artinya gelar bagi keturunan Nabi yang punya ilmu untuk kita kemudian menghormatinya. Tapi bagi yang bersangkutan atau bagi yang Allah karuniakan nasab itu, jangan pernah sombong karena nasab, ya. Ya, jangan pernah sombong karena nasab, ya. Lalu merendahkan orang lain, tidak boleh, ya. Justru para habaib harus menjadi orang yang terdepan di dalam memberikan contoh ketawaduan, kerendahan hati, sebagaimana kerendahan hati yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, moyang mereka, ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan perlu diingat bahwa sombong karena karena kesukuan ini dosa besar, ya, dosa besar. Ya, jangan dianggap sepele hal seperti ini, ya. Merasa hebat karena keturunan sultan, merasa hebat karena keturunan apalah gitu, ya. Merasa hebat karena suku tertentu. Ini adalah maksiat, ya. Maksiat atau bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka buang rasa itu, buang sifat negatif, ya, merasa hebat di atas orang lain dikarenakan kesukuan, ya. Juga di antara hal yang kita perlu ingatkan para dai, ya, khususnya saya sendiri sebagai bagian dari yang diamanahi tugas ini, ya, tugas berdakwah, ya. Ya, bahwa kita hendaknya apa? Kita hendaknya, ya, menjadi sebab orang itu mau menerima dakwah kita. Ketika kita justru terlihat merasa hebat karena kesukuan, merasa hebat karena fisik dan sebagainya, ini bisa menjadi sebab orang justru menjauh dari dakwah kita, ya. Dan kalau sampai, ini perlu diingat nih, kalau ada dai menjadi sebab orang lain menjadi nggak suka dengan dakwah, ya, jika ada seorang dai yang membuat atau melakukan sesuatu yang itu membuat orang menjadi benci dengan dakwah, maka dai tersebut, ya, mendapatkan dua dosa, ya. Kenapa dua dosa? Ya, karena yang pertama dia mengerjakan pekerjaan terlarang, ya, sombong, itu terlarang, haram hukumnya. Yang kedua, karena kesombongannya itu orang berpaling dari dakwah, orang jadi nggak suka dengan dakwahnya, ya. Maka para dai hendaknya apa? Para dai hendaknya memperhatikan. Kalau para dai itu menjadi sebab orang itu menjauh dari dakwah, maka dua dosanya, ya. Dosa apa? Dosa kesalahan yang dilakukan, ya, dosa maksiat yang dikerjakan, dan dosa mencoreng dakwah, ya. Itu yang harus diingat oleh para dai. Mudah-mudahan, ya, hadis ini menjadi nasihat yang sangat penting dalam hidup kita. Insyaallah kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, ya, yang menjadi perhatian kita terus selalu, ya, adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dan mengevaluasi ketakwaan kita sebagai bekal terbaik yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.